Halo teman-teman, lagi bersama saya Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas melenceng dari referensi yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Ini sumbernya dari tirto.id. Jadi itu merupakan salah satu sumber berita gitu ya di Indonesia yang saya baca gitu. Tapi ternyata menginformasikan tentang SNBT UTBK gitu ya. Salah satunya ini menyiarkan soal-soal yang berhubungan dengan pengetahuan kuantitatif. Mungkin saya bahas dulu ya, karena soal-soal yang di referensi sebelumnya sepertinya itu soal-soal basic, jadi mungkin teman-teman bisa sambil baca nanti sambil saya bahas juga gitu ya. Nanti mungkin di hari Sabtu atau Minggu nanti saya banyakin soal-soal dalam di hari itu gitu ya. 2 video sampai 3 video gitu ya. Jadi mungkin akan lebih cepat buat teman-teman buat belajar latihan soalnya. Gitu ya. Oke, mungkin di sini saya bacakan dulu. Jika fungsi kuadrat, kita punya fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Mungkin di sini saya nggak akan menjelaskan secara detailnya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan udah ada rumus ya udah saya pakai gitu ya. Nanti kalian bisa pakai juga rumus itu untuk memudahkan dan mempercepat pengerjaan soalnya, gitu ya. Biar nggak terlalu pusing kemana-mana. Memiliki titik puncak, oke, titik puncaknya tipunnya di 2,-4 dan melalui titik 0,0. Oke, pertanyaannya A yang sebelah sini ditambah B sebelah sini tambah C sebelah sini itu berapa? Oke, mungkin teman-teman cara mengerjakan ini itu kalian pertama kita kan sudah mengetahui tentang titik puncaknya. Nah, rumus titik puncak itu gampang ya. Kalau kalian sudah belajar tentang kalkulus, tentang turunan ya, diferensial, kalian bisa menentukan titik puncaknya. Tapi kan itu prosesnya agak nggak lumayan lama sih sebenarnya. Tapi mungkin saya akan ngasih langsung rumusnya gitu ya. Nah, jadi rumusnya adalah titik puncak untuk X. Nah, ini kan kalian udah tahu ya tentang koordinat. Kalau kita tuliskan 2,4 di sini berarti ini artinya 2-nya sebagai X, minus 4-nya sebagai Y. Jadi titik puncak ini X pun ya. X pun. Jadi di sini X punnya itu rumusnya adalah minus B per 2A. Gitu ya. Itu gampang. Ini sebenarnya dari turunan ya. Kalian bisa turunkan aja. Oke. Nah, sekarang diketahui nih bahwa X punnya, titik puncaknya itu adalah 2. Berarti kita tinggal masukin aja di sini 2. Terus B-nya, nah ini B-nya kan kita nggak tahu. B-nya itu yaitu B gitu ya. Kita nggak tahu berapa nilai B, nilai angkanya gitu ya. Jadi kita tuliskan minus B. Begitupun dengan A-nya kita nggak tahu, 2A. Terus kita kali silang aja, 2A kali 2, 4A. Ini kan per 1 ya. 2 per 1 kan 2. 1 kali min B minus B. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini ingat, yang diketahui juga adalah bahwa fungsi kuadratnya itu melalui titik 0,0. Artinya apa? Artinya bahwa bentuk parabolanya dia selalu melewati titik 0,0 sebelah sini. Nah, kalau kalian belum paham tentang parabola ini, mungkin saya akan jelaskan secara aljabarnya aja gitu ya. Ini kan secara geometri. Dan aku akan menjelaskan secara aljabar. Jadi kalau misalkan kita punya titik 0,0, ingat posisinya ini X, ini Y. Kita tinggal masukin aja ke fungsi kuadratnya. Jadi, ini fx itu adalah fungsi yang inputnya adalah X, dan hasil ketika X sama dengan 0 dimasukin ke sini itu adalah Y. Jadi ini sama aja dengan
Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Tergantung, jadi nilai Y-nya itu tergantung terhadap X gitu. Kalau kita masukin kondisi yang ini, maka kita punya Y-nya 0, atau kita tulis dulu, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Y-nya 0 sesuai dengan ini yang dilewati, sama dengan X-nya 0 juga, berarti A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C. Nah, kita dapat nih. Nilai C-nya adalah 0, karena yang lainnya kan 0 ya. A dikali 0 kuadrat kan 0, tambah B kali 0 kan 0 juga gitu ya. Nah, maka kita punya nilai C-nya 0, baru 1. Oke. Selanjutnya, kita punya titik puncak. Nah, ingat bahwa titik puncak juga dilalui oleh fungsi kuadratnya atau grafik parabolanya. Nah, jadi sebenarnya bentuk gambarnya itu bukan seperti ini. Kemungkinan seperti ini, teman-teman. 2,4 itu kan di sini ya. 2, di sini 2, di sini 4. Ini secara aljabar seperti ini. Nah, jadi bentuknya kemungkinan seperti ini. Nah, gitu. Di sini kan melalui 0,0 terpenuhi ya. Melalui titik puncak, nah titik puncak itu di sini. Pokoknya dia tuh yang paling bawah atau enggak yang paling atas gitu ya bentuknya tuh. Oke. Nah, tinggal masukin aja fungsi yang ini ke fungsi yang di atas. Jadi, f y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. C-nya 0 ya. Jadi, kita nggak usah tulis saja C-nya. Maka, y-nya adalah minus 4 sebelah sini. Terus X-nya 2 ya, berarti A dikali 2 kuadrat 4 ya, ditambah 2B. Dapatlah minus 4 sama dengan 4A ditambah 2B. Oke, ini informasi kedua yang kita dapat. Nah, informasi pertamanya kita gabungkan aja dengan informasi yang kedua tadi. Gitu ya, kita akan punya nih, 4A sama dengan minus B. Tinggal masukin aja B yang sebelah sini ke B yang ini, gitu ya. Oke, kita konversi dulu supaya B-nya tidak negatif. Kita pindahkan aja minusnya ke kiri ya. Kali minus kedua ruas, jadinya minus 4A sama dengan B. Nah, jadi bentuk B itu bisa diwakili oleh minus 4A. Jadi kita masukin B-nya sebagai minus 4A. Jadi yang bawahnya sama dengan minus 4 sama dengan 4A ditambah 2, B-nya ganti menjadi minus 4A. Gitu, bisa ke bawah, oke bisa. Minus 4 sama dengan 4A. 2 dikali minus 4, minus 8A. Nah, ini karena variabelnya sama, kita bisa kurangi ya. 4 kurang 8, minus 4A. Nah, jadi A-nya adalah tinggal dibagi 4, minus 4 kedua ruas. Gitu ya, minus 4 per minus 4. Dapatlah nilai A-nya sama dengan 1. Nah, karena A sama dengan 1, kita tinggal masukin ke informasi yang pertama tadi, yang ini. Gitu. Jadi, minus 4, A sama dengan B. Kita tinggal masukin A sama dengan 1 ke sini. Gitu ya. Jadinya minus 4 dikali 1 sama dengan B. Sebentar, nah ini. Maka B-nya adalah minus 4. Begitu. Nah, maka pertanyaan A plus B plus C terjawab. A-nya 1, B-nya minus 4, C-nya 0. Jawabannya adalah minus 3. Gitu ya.